Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pemeriksaan terkait dengan laporan atas dugaan pidana penghasutan dan penyebaran berita bohong. Dengan sikap politik partai. Pemanggilan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Polda Metro Jaya hari ini diduga terkait dengan adanya laporan polisi yang dilakukan pada bulan Maret 2024 yang lalu. Kepada polisi, pelapor atas nama Hendra dan Bayu Setiawan mengadukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas dugaan tindak pidana penghasutan dan berita bohong yang ditampilkan di media elektronik dalam wawancara khusus dengan salah satu televisi di Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Camar Haenda yang berada di Polda Metro Jaya. Baik, Camar, seperti apa jalan pemeriksaan Hasto di sana? Silakan, Camar. Iya, baik. Selamat siang, Nata dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini tengah berlangsung pemeriksaan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dilaporkan terkait dengan dugaan kasus penghasutan dan juga penyebaran berita bohong. Tadi pemantauan kami, Hasto datang bersama dengan tim kuasa hukumnya Ronita Lapesi dan juga Pak Tarzan pada pukul 10 pagi dan dirinya menyatakan siap untuk menjalani pemeriksaan dan juga panggilan dari Polda Metro Jaya. Dan seperti diketahui bahwasanya terdapat dua nama yang telah melaporkan dirinya ke SPKT Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan penyebaran berita bohong ini. Di antaranya adalah Hendra dan juga Bayu Setiawan. Namun dari dua nama tersebut, Hasto tadi menyebutkan bahwasanya dirinya tidak mengenal nama-nama pelapor tersebut. Meski begitu, pihak dari PDI Perjuangan ini juga memberikan support dan juga dukungan dengan memberikan pengacara partai yakni Ronita Lapesi, dan untuk pengacara pribadi ini akan diwakilkan oleh Pak Tarzan. Dan dapat kami sampaikan bahwa tadi dirinya juga membawa sejumlah dokumen-dokumen penting dan juga dokumen pendukung untuk nantinya bisa memberikan pencerahan dan juga menjawab pertanyaan dari pihak penyidik. Dapat kami sampaikan juga dari beberapa informasi yang didapat bahwasanya Hasto Kristianto ini dilaporkan terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan juga penghasutan usai dirinya memberikan sejumlah kritik terhadap perjalanan dan juga proses pemilu dan juga Pilpres 2024 yang syarat akan kecurangan. Meski begitu, pihak dari Hasto berserta dengan PDI Perjuangan menyebut bahwasanya apa yang disampaikan oleh Hasto adalah sesuatu yang biasa dan juga disampaikan secara umum oleh sejumlah pihak, utamanya sejumlah pakar politik, kemudian juga media yang juga turut menginformasikan hal tersebut. Di antaranya adalah kecurangan berkaitan dengan Pilpres dan juga kontestasi pemilu 2024, di mana adanya sejumlah intimidasi kepada sejumlah kepala daerah untuk bisa memenangkan salah satu paslon. Dan untuk hal-hal apa saja yang nantinya dipertanyakan kepada Hasto, ini kami masih menunggu informasi yang lebih lengkapnya lagi. Tadi kami juga berusaha untuk menghubungi perwakilan dari tim kuasa hukum, namun karena memang saat ini proses pemeriksaan baru saja berlangsung, sehingga kami belum bisa mendapatkan informasi tambahan terkait dengan hal tersebut. Adapun pasal yang disangkakan kepada Hasto Kristianto adalah pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 3 Junto 1, tindak pidana penghasutan dan juga penyebaran informasi bohong. Sementara demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Haenda atas laporannya. Kami tunggu perkembangan informasinya selanjutnya. Selamat bertugas, kawan-kawan. Pemirsa, kuasa hukum Hasto Kristianto Ronita Lapesi mengaku kaget pernyataannya Hasto selaku Sekjen PDIP di media massa dilaporkan ke polisi dan ditindaklanjuti. Roni berharap hukum tidak dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam lawan politik. Dan berikut potongan dialog Ronita Lapesi selaku tim kuasa hukum Hasto Kristianto dalam program iNews Prime. Kaget ya kami ya, dalam hal ini kan beliau selaku Sekjen dari PDI Perjuangan menyampaikan pernyataan-pernyataan politis yang juga pun di dalam wawancara tersebut merupakan media, salah satu media besar yang sudah disampaikan bahwa media TV, dan itu sudah bisa disaksikan oleh masyarakat secara umum. Tetapi kami juga kaget kenapa berdasarkan pernyataan beliau itu kemudian dilaporkan. Kalau kita melihat bahwa dalam hal ini kan masih dalam produk jurnalistik ya,
apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen Hasto Kristianto dalam hal ini menerima undangan dari media tersebut dan menyampaikan mengenai situasi yang terjadi waktu di Pilpres dan di pasca Pilpres. Tentunya hal ini sudah diketahui oleh umum dan sudah banyak juga menyampaikan terkait dengan apa yang terjadi di proses di Pilpres kemarin. Dan kami kaget kok tiba-tiba sekarang baru laporannya diproses ya. Kemudian kita berharap bahwa jangan sampai ini hukum sebagai alat kekuasaan tentunya. Ini sangat berbahaya juga buat kita semuanya, terutama juga rekan-rekan media yang selama ini kita sangat hormati, menjunjung tinggi kebebasan pers dalam mendapatkan informasi dan dapat mengundang narasumber. Dan kami selalu dalam hal ini Partai PDI Perjuangan selalu membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman rekan-rekan media. Tetapi kalau hal ini juga pun dilaporkan ke kepolisian, kita akan lihat ya bagaimana nanti pemeriksaan besoknya. Seperti itu Mbak Fani. Oke. Tadi saya garis bawahi ya, hukum jangan digunakan sebagai alat kekuasaan, Bang Roni. Terkait dengan pelaporan ini Bang Roni, Pak Hasto dan juga tim kuasa hukumnya sendiri, apakah sudah mengetahui siapa yang melaporkan? Ya, tentunya kalau dari panggilan yang kami terima di sini, kita melihat bahwa ada pelapor bernama Hendra dan bernama Bayu Setiawan ya. Dan ini kita juga belum tahu ya, apakah laporan ini tujuannya seperti apa, karena Pak Hasto kita nggak kenal, mengetahui Bang Roni? Kita tidak kenal. Dari kami tidak kenal dan kami sedang mencari tahu pelapor ini dari mana tentunya kan. Yang kita sudah belajar dan beberapa kasus yang ada, dan kita berharap bahwa tidak ada lagi proses hukum yang dalam hal ini ditunggangi ya oleh oknum-oknum tertentu untuk membatasi dalam hal ini untuk Sekjen PDI Perjuangan untuk berbicara di depan publik. Tentunya Sekjen PDI Perjuangan dalam hal ini sebagai perwakilan dari partai melaksanakan pendidikan politik, menyampaikan hal-hal di muka umum. Tentunya itu juga pun berdasarkan riset dan berdasarkan hal-hal yang menjadi informasi yang dikumpulkan. Tentunya tidak menyampaikan dengan sembarangan saja. Contohnya tentang Mahkamah Konstitusi, kita melihat bahwa di Mahkamah Konstitusi ada dissenting opinion dari majelis Mahkamah. Dan itu kan jadi pertimbangan juga, dan masyarakat umum saya pikir sudah mengetahui hal tersebut terkait dengan kecurangan, terkait dengan politisasi bansos. Itu ada di pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.